Untuk paham lebih jelas mengenai Big Cycle ini, kita akan bahas sekilas sejarah cycle New World Order atau tatanan dunia baru dalam 500 tahun terakhir. Dari bangkit dan jatuhnya kerajaan atau pemerintahan selama 500 tahun terakhir. Di tahun 1500-an, kerajaan Spanyol berkuasa dan menguasai 13% dari seluruh lahan di muka bumi. Mereka mengambil emas, perak, dan kekayaan di daerah koloninya. Spanyol adalah penguasa dan pengendali dari tatanan dunia baru saat itu. Bahkan Belanda adalah daerah jajahannya. Di tahun 1521, Spanyol juga adalah negara atau kerajaan yang pertama kali datang di Maluku, Indonesia. Di tahun 1581, kerajaan Belanda bangkit dan menggulingkan kerajaan Spanyol sebagai penguasa tatanan dunia baru. Dan Belanda berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Pada tahun 1602, VOC didirikan sebagai perusahaan multinasional terbesar di dunia. Mungkin VOC ini adalah Google atau Apple-nya zaman dulu. VOC melakukan perdagangan di India, Asia Tenggara, Taiwan, dan Afrika Selatan. VOC juga adalah perusahaan publik pertama di dunia. Belanda melalui VOC menguasai dunia, membuat tatanan dunia baru. Bahasa Belanda banyak digunakan, dan mata uang guldennya diterima hampir di seluruh dunia. Ini adalah masa keemasan Belanda, dan Amsterdam menjadi pusat keuangan dunia. Orang-orang belajar bahasa Belanda, berpakaian seperti orang Belanda, dan menggunakan uang Belanda. Bahkan, beberapa istilah di Indonesia adalah serapan dari bahasa Belanda, seperti kurator, kognito, eigendom, inkrah, termin, wanprestasi, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah bahasa Belanda. Pada tahun 1648, Spanyol mengakui kemerdekaan Belanda setelah nggak sanggup lagi menghadapi perang yang berseri-seri. Menjelang tahun 1800-an, kerajaan Belanda mulai mengalami kemunduran karena kalah saing dengan kerajaan Inggris. Inggris meng-hire arsitek kapal Belanda untuk membuat kapal yang lebih baik dan jauh lebih murah daripada Belanda. Tahun 1790, Bank of Amsterdam kesulitan likuiditas dan kehabisan uang atau emas. Di tahun 1791, Bank of Amsterdam diambil alih oleh kota Amsterdam, membuat gulden kehilangan nilainya. Di tahun 1800-an, VOC akhirnya dinasionalisasikan oleh pemerintah Belanda karena mengalami kesulitan keuangan akibat perang dan biaya operasional yang sangat tinggi. Daerah yang dikuasai VOC menjadi koloni Belanda. Mungkin lain kali kita akan bahas VOC lebih detail ya, karena ini menarik banget. Di saat yang bersamaan, ada kerajaan baru yang on the rise, yaitu kerajaan Inggris. Inggris menjadi kekuatan yang dominan. Di masa emasnya di tahun 1900-an, kerajaan Inggris menghasilkan 20% income dunia dan menguasai 40% ekspor secara global. Tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Inggris akhirnya dimulai. Inggris juga tampil sebagai pemenang Perang Dunia I. Di masa ini, orang berbahasa Inggris berpakaian seperti orang Inggris dan menggunakan mata uang Inggris sebagai reserve currency dunia, yaitu adalah pound sterling. Menjelang tahun 1944, Inggris mengalami kesulitan keuangan, punya hutang yang sangat besar untuk biayain perang-perangnya, bahkan kesulitan untuk mengoperasionalkan kerajaannya dengan profit. Kerajaan di sekitar jadi lebih kompetitif dan gap antara kaum ultra kaya dan rakyat biasa jadi makin lebar. Di saat yang bersamaan, di awal abad 1900, Jerman dan Amerika sedang on the rise menjadi negara kompetitor Inggris. Dan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat dimulai, tepatnya pada 1944 saat perjanjian Bretton Woods yang memutuskan dolar menjadi global reserve currency karena memiliki cadangan emas terbesar di dunia dan juga kekuatan militer terbesar di dunia. Tahun 1946 hingga tahun 1949, nilai pound sterling turun hingga 30% dan gagal menukarnya dengan emas sungguhan. Keadaan yang sangat berbalik dengan Amerika yang saat itu menguasai baik militer dan perdagangan dunia. Kerajaan Inggris terpaksa utang pada Amerika sebesar 3,47 miliar dolar. Saat itu para kaum monarki di Inggris meninggalkan castle-nya karena nggak punya uang untuk memaintain biaya perawatannya. Masa keemasan, masa top di Amerika pun dimulai.
sejak 1950 hingga 1970. Sebelum akhirnya Amerika juga mengulang kesalahan yang sama dari para pendahulunya. Amerika terlibat Perang Vietnam di 1955 dan Perang Dingin dengan Uni Soviet yang menghabiskan banyak sekali uang. Tahun 1971, cadangan emas di Amerika habis dan Amerika melepas dolar dari standar emas. Ini mengakhiri era keemasan Amerika dan memulai era inflasi dolar. Di bagian dunia yang lain, pada tahun 1976, Mao Zedong, pemimpin China, meninggal dan digantikan oleh Deng Xiaoping, yang membuka pintu China dengan berbagai kebijakan kapitalis dengan kontrol ketat pemerintah komunis. Lebih dikenal dengan kebijakan China Economy Reform di tahun 1978. Deng Xiaoping membuat plan selama 70 tahun, di mana target surplus makanan telah tercapai di tahun 1980. Dan meningkatkan income per kapitanya 4 kali lipat yang tercapai di tahun 1995 dan memperbaiki sistem edukasi di China. Sejak saat itu, GDP China meningkat 10% per tahun dan lebih dari 800 juta rakyat China bangkit dari kemiskinan. China tumbuh jauh lebih cepat daripada semua negara di dunia. Di tahun 2012, Xi Jinping menjadi pemimpin. Di tahun 2018, Xi Jinping diizinkan menjadi Presiden for Life, mengurangi tensi politik yang selalu terjadi di negara-negara demokratis pesaingnya. Dan mereka bisa fokus pada pertumbuhan negaranya baik dalam militer, edukasi, dan ekonomi. Kembali ke Amerika, pemerintah Amerika mencetak uang jauh lebih banyak. Bahkan 90% dolar dicetak pada 2020 dan sesudahnya. Pemerintah Amerika yang selama ini menggunakan aksi militer untuk jualan dolarnya punya pesaing yang sama kuatnya. Bahkan China punya militer, senjata perang, dan tank 2 kali lipat lebih banyak daripada Amerika. China juga menguasai teknologi dan produksinya sekaligus. Mereka self-sufficient in food, military, and technology. China nggak memakai teknologi buatan Amerika, bahkan Google aja nggak ada di sana. Tadi kita udah bahas tentang Big Cycle dan 18 tahap New World Order. Pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang? Kalau kita lihat dari data ini, satu periode New World Order bertahan kurang lebih 100 tahun dengan masa transisi kurang lebih 20-40 tahun. Masa transisi ini adalah masa di mana New World Order lama ada dalam masa decline dan pemerintahan baru ada dalam masa rising. Dolar menjadi mata uang dunia sejak 1944. Artinya, saat ini kita ada dalam masa separuh jalan periode transisi, ditandai dengan utang penguasa yang saat ini makin besar, terus mencetak uang, terjadi konflik internal, hingga menewaskan banyak orang di Capitol Hill kapan hari. Dolar juga kehilangan nilai mata uang. Dan yang terakhir, banyak terjadi kekacauan yang membuat orang sipil menjadi korban dari kebrutalan orang lain, seperti penembakan yang terjadi di tempat yang nggak seharusnya. Ini adalah tanda dari kepemimpinan yang lemah. New World Order pasti terjadi di generasi kita.